Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki percobaan ketiga, yaitu tentang identifikasi kation golongan 1. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengidentifikasi kation yang terdapat dalam sampel dengan tepat dan dapat menunjukkan reaksi yang spesifik untuk setiap kation yang terdapat dalam sampel. Percobaan pertama adalah identifikasi Pb. Reaksi yang pertama, PbNO3 direaksikan dengan HCl encer, HCl pekat, dan air panas. Pertama-tama kita reaksikan PbNO3 dengan HCl encer, akan terbentuk endapan putih. Selanjutnya, kita bagi ke dalam 2 tabung, lalu masing-masing tabung tersebut ditambahkan dengan air panas dan HCl pekat. Identifikasi Ag pada sampel AgNO3. Reaksi pertama adalah AgNO3 dengan HCl encer, terbentuk endapan putih. Yang selanjutnya kita tambahkan dengan amonia encer, maka endapan akan terendap ke bawah. Assalamualaikum. Hari ini kita belajar kation golongan 2. Untuk alat yang kita butuhkan ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, membakar spiritus, pipet tetes, menjepit tabung reaksi, dan korek api. Untuk bahan-bahannya ada tembaga sulfat sebagai sampel Cu, merkuri klorida sebagai sampel merkuri, asam klorida, kalium ferrocyanida, natrium karbonat, natrium hidroksida, amonium hidroksida, kalium kromat, dan kalium iodida. Kation golongan 2 yang pertama adalah merkuri menggunakan sampel merkuri klorida. Kita ambil 6 buah tabung reaksi, kemudian kita tambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi 1 pipet sampel, di mana sampelnya adalah merkuri klorida. Pada tabung reaksi yang pertama, kita tambahkan natrium hidroksida. Akan terjadi endapan berwarna jingga yang berasal dari merkuri oksida. Tabung reaksi kedua, kita tambahkan pereaksi natrium karbonat. Akan terjadi endapan berwarna jingga yang berasal dari basa karbon. Pada tabung reaksi yang ketiga, akan kita tambahkan paku. Supaya paku tercelup, maka kita tambahkan lagi sampelnya. Di sini akan terjadi reaksi pendesakan. Tabung reaksi keempat, kita tambahkan kalium kromat, akan terjadi endapan berwarna kuning dari merkuri kromat.
Jika kita panaskan, endapan akan berubah warna. Pemanasan menyebabkan perubahan warna endapan menjadi merah karena terjadinya garam basa. Pada tabung reaksi kelima, kita tambahkan amonium hidroksida, akan menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian kita tambahkan larutan asam. Endapan tersebut dapat larut dalam asam. Pada tabung reaksi yang keenam, kita tambahkan larutan kalium iodida, akan terjadi endapan berwarna merah dari merkuri iodida. Kemudian jika kita tambahkan kalium iodida secara berlebih, endapan tersebut dapat larut. Kation golongan 2 yang kedua adalah kupri Cu2+. Kita menggunakan sampel CuSO4. Kita siapkan 5 buah tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan 1 pipet sampel. Pada tabung reaksi yang pertama, kita tambahkan natrium hidroksida, akan terjadi endapan berwarna biru yang berasal dari kupri hidroksida. Kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan, tidak terjadi perubahan warna endapan. Tabung reaksi yang kedua akan kita tambahkan natrium karbonat, menghasilkan endapan berwarna hijau kebiruan yang berasal dari basa karbonat. Tabung reaksi yang ketiga, kita tambahkan amonium hidroksida, akan menghasilkan endapan berwarna biru. Kemudian kita tambahkan amonium hidroksida secara berlebih, akan menyebabkan perubahan, yaitu endapan larut dan larutan menjadi berwarna biru tua akibat pembentukan kompleks. Tabung reaksi yang keempat, kita tambahkan kalium ferrosianida, akan menyebabkan endapan berwarna merah coklat. Kemudian kita tambahkan amonia, larutan akan menjadi berwarna biru dan juga endapannya larut.
Pada tabung reaksi yang kelima, kita tambahkan kalium iodida. Akan terjadi endapan berwarna putih dari kuproiodida, tetapi larutan agak berwarna kuning, disebabkan karena adanya I2 bebas. Untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3, tujuannya untuk mengetahui reaksi-reaksi spesifik kation golongan 3. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk alatnya, yang pertama tabung reaksi, kemudian yang diletakkan di rak tabung reaksi. Selanjutnya ada pembakar atau bunsen, kemudian korek. Kemudian yang terakhir ada penjepit tabung reaksi yang digunakan untuk membawa tabung reaksi selama proses analisis, terutama untuk proses menggunakan bunsen atau saat membakar. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk praktikum reaksi spesifik kation golongan 3 ada 3 sampel. Sampel yang pertama ada Al3+. Kita menggunakan aluminium sulfat. Sampel yang kedua yaitu Fe3+. Di sini kita menggunakan feriklorida. Sampel yang ketiga Mn2+. Kita gunakan mangan sulfat. Reaksi untuk praktikum penentuan Al3+, yang pertama ada NH4OH, lalu KOH, kemudian H2SO4, Na2CO3, dan Na2HPO4. Untuk penentuan Fe3+, reaksi yang digunakan ada KOH, CH3COONA, dan K4FeCN6. Untuk sampel yang ketiga Mn2+, reaksi yang digunakan yang pertama ada KOH, kemudian NH4OH, Na2CO3. Untuk sampel Al3+, kita gunakan sampelnya berupa aluminium sulfat Al2SO43. Kita ambil lagi sampelnya 10 tetes atau 1 pipet, kita masukkan ke tabung reaksi. Kita tambah ke reaksi yang pertama, yaitu amonium hidroksida atau NH4OH. Kita tambah tetes per tetes. Lalu kita amati. Dapat dilihat dari hasil penambahan NH4OH tidak terbentuk endapan, namun terbentuk kolai putih yang melayang di dalam larutan. Selanjutnya, kita ambil lagi sampel Al3+. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke tabung reaksi. Kita tambah ke reaksi selanjutnya yaitu natrium karbonat Na2CO3. Tambah tetes per tetes. Kemudian diamati. Dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya, ambil lagi sampel 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke tabung reaksi. Kita
tambah reaksi yang ketiga, yaitu natrium hidrogen fosfat Na2HPO4. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati lagi. Dapat dilihat dari hasil penambahan reaksi yang ketiga, terbentuk endapan berwarna putih di dalam tabung reaksi. Untuk praktikum penentuan Fe13, kita gunakan sampel FeCl3 atau besi 3 klorida, seri klorida. Kita ambil 10 tetes sampel atau 1 pipet, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang pertama, yaitu kalium hidroksida atau KOH. Tambahkan tetes per tetes, lalu kita amati. Dari hasil penambahan terbentuk endapan berwarna coklat. Bisa dilihat. Selanjutnya kita tambah dengan asam. Di sini kita gunakan asam sulfat. Kita tambahkan tetes per tetes. Dan diamati. Dapat dilihat dari hasil pengamatan, endapan coklat yang terdapat di tabung reaksi menghilang setelah ditambahkan asam. Selanjutnya, kita ambil lagi sampel Fe3+, banyak 10 tetes atau 1 pipet. Kita tambah reaksi berikutnya, yaitu natrium asetat CH3COONA. Kita tambah tetes per tetes. Kemudian kita amati, yang terjadi adalah terbentuk larutan berwarna coklat ya. Belum ada perubahan selain perubahan warna menjadi coklat. Selanjutnya kita panaskan. Menggunakan bunsen. Kemudian kita panaskan di atas bunsen, lalu kita amati perubahan yang terjadi. Di sini terlihat mulai terbentuk larutan yang semakin coklat. Dapat dilihat larutannya menjadi coklat pekat. Selanjutnya, kita ambil lagi sampel Fe3+, sebanyak 10 tetes atau 1 pipet. Kita tambah reaksi selanjutnya, yaitu K4FeCl6 atau kalium ferrosianida. Kita tambahkan beberapa tetes, 1 tetes, kemudian kita homogenkan. Sangat jelas perubahannya di sini berubah menjadi warna biru.
Untuk praktikum sampel Mn12, pertama ambil dulu alatnya yaitu tabung reaksi, kemudian sampelnya Mn12 dari MnSO4. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet. Masukkan ke tabung reaksi 10 tetes Mn12. Kemudian ditambah reaksi yang pertama yaitu KOH. Ditambahkan tetes per tetes. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan yang terjadi adalah muncul endapan berwarna putih. Kemudian yang kedua, ambil lagi tabung reaksi. Kemudian kita masukkan lagi sampel Mn12 ke MnSO4 sama 10 tetes atau 1 pipet. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah dengan reaksi yang kedua yaitu NH4OH atau amonium hidroksida. Kita ambil amonium hidroksida, kemudian kita tambahkan tetes per tetes. Ke dalam tabung reaksi. Lalu kita amati perubahannya. Dilihat perubahan yang terjadi di sini, terjadi endapan berwarna putih, tapi ini agak kekuningan. Kemudian reaksi yang ketiga, kita ambil dulu sampelnya lagi 10 tetes atau 1 pipet, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita tambah dengan reaksi selanjutnya yaitu Na2CO3 atau natrium karbonat. Kita tambah tetes per tetes, kemudian kita amati. Dari hasil penambahan natrium karbonat dapat dilihat terjadi perubahan pada Mn12, muncul endapan putih. Langkah selanjutnya, kita nyalakan bunsennya. Kemudian gunakan penjepit tabung reaksi untuk menjepit hasil penambahan dengan natrium karbonat. Pastikan penjepitnya kencang, kemudian kita panaskan di atas bunsen, lalu kita amati. Dapat dilihat bahwa di sini masih terdapat endapan berwarna putih. Praktikum reaksi spesifik kation golongan 4 bertujuan untuk mengetahui reaksi dari kation golongan 4. Sampel kita ada dua, Ca2+ dan Ba2+. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum
reaksi spesifik kation golongan 4, ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes untuk mengambil sampel dan reaktan. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama kita siapkan sampelnya. Sampelnya ada dua. Yang pertama Ca12, di sini kita gunakan kalsium klorida CaCl2, dan Ba12, di sini kita gunakan barium nitrat BaNO3 2. Untuk reaksi Ca12 di sini ada 4, kita gunakan kalium ferrocyanida K4FeCN6, kalium kromat K2CR4, kemudian ada alkohol, etanol analisis, dan asam sulfat H2SO4. Untuk sampel Ba12 reaksinya ada 3. Yang pertama ada kalium kromat K2CR4, kemudian yang kedua ada asam sulfat H2SO4, lalu yang terakhir ada natrium sulfit Na2SO3. Untuk penentuan kation Ba12, pertama kita ambil sampelnya. Sampelnya kita gunakan barium nitrat BaNO3 2. Kita ambil 10 tetes atau 1 ml, 1 pipet. Kita masukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang pertama, kalium kromat K2CR4, tetes per tetes. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna kuning. Kemudian kita ambil lagi sampel barium nitratnya Ba12, 10 tetes atau 1 pipet. Lalu kita tambah reaksi yang kedua, asam sulfat H2SO4, kita tambah tetes per tetes, lalu diamati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya kita ambil lagi sampel Ba12-nya, 10 tetes, 1 pipet, masukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah reaksi yang ketiga, natrium sulfit Na2SO3, kita tambahkan tetes per tetes. Dapat diamati bahwa di sini terbentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya untuk penentuan Ca12 kation golongan 4. Ini kita gunakan sampel kalium klorida CaCl2. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah ke reaksi yang pertama, kalium ferrocyanida K4FeCN6, tetes per tetes. Kita amati, reaksinya membutuhkan waktu. Mulai mendidih terus ya. Ini terbentuk endapan putih.
Ca2+ sama tetes atau 1 pipet dimasukkan ke tabung reaksi. Kita tambah ke reaksi yang kedua, kalium kromat K2CrO4. Diamati terbentuk larutan berwarna kuning karena penambahan K2CrO4. Kemudian kita tambah lagi dengan reaksi berikutnya, yaitu alkohol. Kita tambah tetes per tetes lagi. Dapat dilihat, diamati di sini terbentuk endapan di atas yang berwarna kuning. Praktikum reaksi spesifik kation golongan 5 bertujuan untuk mengetahui reaksi-reaksi kation golongan 5. Pada praktikum ini kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama, tabung reaksi dan rak tabung reaksi untuk meletakkan tabung reaksinya, kemudian bunsen dan korek untuk menyalakan, lalu penjepit tabung reaksi untuk membawa tabung reaksi pada saat pembakaran dengan bunsen, dan batang pengaduk yang nantinya digunakan untuk menangkap uap hasil reaksi. Untuk bahannya kita gunakan sampel. Yang pertama, sampel Mg12 dari magnesium klorida NaCl2. Lalu di sini sampel amonium klorida NH4Cl, sampel NH4 ya. Kemudian reagennya atau reaksinya kita gunakan natrium hidroksida NaOH dan asam klorida KCl. Untuk yang pertama, kita lakukan percobaan untuk sampel Mg2+ dari magnesium klorida atau NaCl2. Kita ambil 10 tetes atau 1 pipet Mg2+ dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian kita tambah reaksinya, yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Kita tambah tetes per tetes, kemudian kita amati perubahannya. Terlihat dengan jelas di sini terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian selanjutnya, untuk sampel berikutnya yaitu NH4Cl atau amonium klorida, kita ambil sampelnya sama 10 tetes atau 1 pipet, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah dengan reaksi natrium hidroksida NaOH, tambahkan tetes per tetes. Belum ada perubahan di sini, masih berupa larutan tidak berwarna. Kemudian kita lakukan pemanasan ke dalam larutan tersebut menggunakan bunsen. Gunakan penjepit pipet. Kemudian untuk menangkap hasil pemanasan, kita gunakan batang pengaduk yang sudah dibasahi dengan asam klorida. Jika diamati secara langsung, di sini muncul
kabut berwarna putih. Ini coba kita tangkap dengan batang pengaduk yang dibasahi dengan HCl. Jadi kalau dia mati di sini, di batang pengaduknya muncul kabut-kabut berwarna putih dari hasil pembakaran parutan yang ada di dalam tabung reaksi. Kita akan mulai dengan sampel Cl. Yang pertama adalah kita ambil terlebih dahulu sampel Cl dari BaCl-nya ya, BaCl. Jadi 20 tetes ya atau 1 mili. Kemudian kita tambahkan dengan HgNO3-nya. Endapan putih kita tambahkan dengan amonia. Kita ambil terlebih dahulu KPR dan KPR-nya ambil terlebih dahulu ya. Tambahkan KPR. Ini 20 tetes atau 1 mili. Yang lebih segini, nah kita tambahkan dengan HgNO3 yang terbentuk endapan putih susu. Bisa dilihat ya, endapan putih susu. Selanjutnya kita tambahkan dengan NH4O. Ada 2 lapisan endapannya ke bawah, mengendap ke bawah pada saat ditambahkan dengan NH4O. Oke, selanjutnya kita ambil sampel ketiga yaitu Hi dengan HNO3 ya. Ambil sebanyak 20 tetes 1 mili. Segini kita tambahkan terlebih dahulu dengan reaksi HgNO3-nya. Terbentuk endapan. Ini kita bagi ke dalam tabung yang lain. Ya. Sama rata. Selanjutnya kita tambahkan satunya dengan HNO3 encer. Endapannya akan ke bawah. Dia menimbulkan bau ya. Endapannya
ke bawah. Pada larutan yang satunya kita tambahkan dengan NH4OH ya. Oke, ambil terlebih dahulu CNS dari larutan CNS-nya sebanyak 1 ml kurang lebih ya. Kita tambahkan dengan FeCl